Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan itu merupakan rahmat hidayah yang luar biasa, tak bisa dinilai ya, harganya. Orang kalau tidak sehat ya tidak mungkin akan bisa melakukan aktivitas, maka perlu kita syukuri nikmat sehat tersebut. Baik, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua dalam kegiatan daring mapel biologi. Kalau di pertemuan minggu kemarin kita bicara tentang pertumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita menginjak ke materi berikutnya, yaitu tentang perkecambahan. Di minggu kemarin sudah sedikit saya singgung tentang pertumbuhan pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Bahwasanya pertumbuhan pada tanaman itu dimulai dari adanya peristiwa diawali dengan adanya peristiwa perkecambahan terlebih dahulu. Ya, dan setelah berkecambah, ya kecambah tersebut tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Kemudian dia nanti baru akan mengalami proses yang dinamakan proses pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk sedikit mengkaji bersama, yaitu tentang perkecambahan yang terjadi pada biji suatu tanaman. Kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang bagian-bagian daripada biji. Biji itu bisa disebut sebagai embrio, ya, atau lembaga daun. Maka di dalam biji atau pada daun biji itu ada yang dinamakan sebagai daun lembaga, ya, atau kotiledon. Jadi kotiledon itu ya keping daripada bijinya. Dimana pada bagian embrio atau lembaga tersebut itu nanti akan ditemukan adanya akar lembaga atau radikula. Akar lembaga itu merupakan akar yang mula-mula tumbuh pada peristiwa perkecambahan. Dan yang kedua ada daun lembaga, yaitu kotiledon, ya, atau keping bijinya itu. Ya, ini kalau pada tumbuhan dikotil. Kemudian yang ketiga ada batang lembaga atau cauliculus, ya, cauliculus, di mana cauliculus itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada epikotil dan hipokotil. Kalau epikotil itu ruas batang di atas letaknya dari daun lembaga, sedangkan kalau hipokotil ruas batangnya itu di bawah daun lembaga. Nanti pada slide berikutnya ada gambar. Sedangkan berdasarkan letak perkecambahan, ya, perkecambahan itu dibedakan dari dua, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Kalau yang perkecambahan epigeal itu merupakan proses perkecambahan biji, di mana pada proses perkecambahan tersebut, ya, kotiledon atau embrio, ya, atau biji gitu aja, itu terangkat ke permukaan tanah, ya, terangkat ke permukaan tanah. Sedangkan kalau perkecambahan hipogeal itu merupakan proses perkecambahan biji, di mana keping biji itu tetap berada di dalam tanah. Artinya tetap berada di dalam tanah berarti biji tersebut tidak terangkat ke permukaan tanah. Seperti inilah. Jadi ini merupakan urutan dari proses perkecambahan biji tipe epigeal. Tipe epigeal itu misalnya dicontohkan di sini kacang hijau, ya. Kacang hijau, kedelai, asam. Nah, kemudian kalau mangga itu keping dua, tapi mangga itu perkecambahannya itu hipogeal seperti ini. Karena apa? Karena kotiledon itu tidak terangkat ke permukaan tanah. Jadi kotiledonnya itu tetap berada di tanah, sepertinya kayak gitu. Atau misalnya kacang tanah pun juga sama, ya. Jadi dimulai dari gambar yang pertama itu biji ditanam. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya itu mulai tumbuh yang namanya radikula, akar lembaga. Nanti katakan akar lembaga itu radikula. Radikula itu merupakan akar yang mula-mula muncul pada saat
perkecambahan biji berlangsung. Nah, kemudian biji itu nanti akan mengalami suatu pertumbuhan, memanjang dan membentuk cabang-cabang akar. Dan nanti akan berubah menjadi akar yang sesungguhnya atau yang disebut sebagai akar primer. Kemudian nanti akar itu akan mengangkat kotiledon ke permukaan tanah, ya, seperti ini. Pada ini terangkat, sehingga nanti kalau sudah terangkat akan muncul plumula, ya, plumula, cawan daun. Ini kotiledonnya. Jadi kotiledon itu merupakan ini tadi, ya, bijinya tadi, biji, keping bijinya membuka seperti ini. Akhirnya terjadi proses pertumbuhan seperti ini. Jadi nanti bagian-bagian yang perlu kalian perhatikan dalam proses perkecambahan epigea itu seperti ini, ya, ada radikula, kemudian ada hipokotil. Nah, hipokotil itu bagian dari biji yang berkecambah yang terletak di antara kotiledon dan akar. Jadi ini, ya, ini merupakan bagian hipokotilnya. Perhatikan ini, tumbuhan dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini dari sudah tumbuh. Ya, tumbuh itu dari nanti dia sudah mulai bisa diukur volumenya, ya, berapa ketinggian tumbuhan, misalnya setelah berumur 2 minggu atau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya. Dan dia terus akan tumbuh menuju ke atas karena faktor pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh adanya faktor cahaya. Orang-orang kok sing seni tumbuh kok ke bawah itu nggak ada, kecuali akar, ya. Akar tumbuhnya ke bawah. Kenapa? Dipengaruhi oleh faktor gravitasi, ya, gravitasi bumi, sehingga gerakannya selalu ke bawah. Kalau ujung akar, gerakannya selalu ke atas. Karena apa? Dipengaruhi oleh faktor cahaya matahari ke atas, sehingga menyebabkan. Ini kalau dilakukan percobaan untuk membuktikan apakah cahaya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan, bisa. Misalnya tanaman ini kita cabut, kita tumbuhkan di satu media tumbuh di kaleng misalnya. Kemudian kaleng itu dimasukkan ke kaleng itu dikasih lubang. Ya, maka nanti, ya, gerakan ujung batang ini nanti akan menuju ke arah datangnya sinar matahari. Bisa jadi nanti ini akan melengkung, ya, akan membelok, maksud saya begitu, membelok menuju ke arah atau ke dimana sinar matahari itu tuh masuk atau berada, dia akan membelok, ya, misalnya karena ya tadi ujung batang itu pertumbuhannya itu dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh faktor cahaya. Ya, kemudian ini hipogea, kacang kapri contohnya misalnya. Kacang kapri, jagung, padi, ya, sawah itu merupakan contoh perkecambahan biji tipe hipogea, di mana pada proses pertumbuhannya atau proses perkecambahannya biji atau topeng biji itu tetap berada dalam tanah, tidak terangkat seperti yang di epikotil tadi. Kalau epikotil bijinya terangkat ini, ya, ini permukaan tanahnya ini, kemudian terangkat. Nah, ini epikotil. Ini hipokotil, bijinya meskipun sudah tumbuh, bijinya tetap berada di dalam tanah. Ini bedanya, ya, antara epikotil dan hipokotil. Ya, nah, bijinya tetap berada di dalam. Sedangkan tadi kalau di epikotil, bagian antara daun dengan permukaan tanah itu namanya hipokotil tadi. Kalau di hipogea dinamakan epikotil. Jadi ini, ya, bagian ini sampai kotiledonnya ini merupakan daun pertamanya kotiledon, kopling daun. Kemudian tumbuhnya seperti ini. Ini nanti kalau kita melakukan satu percobaan perkecambahan, nanti kalian tak suruh membuat 2 media tumbuh, yaitu kalian bisa menanam untuk percobaan perkecambahan, nanti kalian tak suruh menanam 2 jenis biji, karena ini ada 2 tipe perkecambahan, yaitu epigea dan hipogea. Nanti bisa kalian lakukan suatu percobaan di rumah, yaitu dengan menggunakan pot, ya, potnya rasa sing tuku, ya, pakai pot, pakai
gelas aqua gelas itu ya dipakai itu, atau aqua apa dipotong kemudian diisi tanah, media tumbuh tanah atau apa, kemudian ditanami. Misalnya kita pilih kacang hijau untuk yang ideal, yang hipogea kita pilih biji jagung. Misalnya kita tanam pada dua pot yang berbeda. Ya, pot satu itu ditanami kacang hijau, pot yang kedua ditanami biji jagung. Nah, nanti dilihat bagaimana proses perkesambahannya, apakah akan sama seperti ini atau tidak. Jadi ya, ini kan untuk membuktikan bahwa perkesambahan epigeal dan hipogeal itu adanya itu seperti itu. Ya. Mungkin saya rasa itu dari saya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.